Jadi konsepnya kan kita sekarang ini menang karena konsep kuantitas, bukan konsep kualitas. Kopi banyak, lada banyak, cengkeh banyak, tapi banyak gitu loh. Ya, tidak bicara tentang kualitasnya. Berarti ke depan kita harus mengubah komoditas kita ini dari barang inferior mungkin atau barang normal, itu kita harus ubah dia menjadi barang mewah. Baik, terima kasih Bang An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat nih senior saya, Profesor Nairobi. Kalau umur mungkin tuan beliau setahun. Tapi ilmunya klip saya di bawah. Aduh. Ya saya ditodong nih setengahnya, karena kalau menurut undangan saya ini cuman audien ya, yang mungkin ikut nanya gitu. Cuma nggak masalah, karena yang perintah nih suhu saya, Bang An. Nah cuma nanti barangkali kita bagi session kita jadi 3 session ya Bang ya. Nah, kalau Bang Herman sudah nggak asing lagi nih dengan metodenya Bang An ini. Kita dulu kembangkan di Lampung Pos itu, setiap akhir tahun ada kaleidoskop. Nah Bang An ini selalu tampil sebagai narasumber. Jadi diskusi itu kita bagi ada 3 sesi. Nah dari kita semua nanti kita coba curah pikir tentang bagaimana Lampung ini dibangun sehingga pada 2045 kita mencapai zaman keemasan. Seperti canangan Pak Jokowi untuk Indonesia Emas 2045. Nah saudaraku sekalian, kita di bidang ekonomi ya tentu saja. Pertama harus prihatin dan kita juga cukup greget dengan Lampung ini karena kita banyak sumber daya alam, tapi tingkat kemiskinan kita masih sangat tinggi di Indonesia. Kita masih peringkat ketiga termiskin ya setelah Aceh dan Bengkulu. Itu faktanya. Padahal kita banyak perkebunan sehingga banyak perusahaan besar ada di sini. Tenaga kerja juga banyak yang tidak terserap macam-macam gitu. Nah kalau menurut ukuran kita ini kan daerah agraris ya, berbasis pertanian. Penyangga utama perekonomian Lampung itu kita memang NTP nilai tukar petani masih 111, sekian persen gitu, masih ada surplus buat petani sekian persen gitu. Tapi ini kan nggak bikin kita gembira karena masih kecil juga. Jadi dengan angka NTP yang seperti itu petani kita belum tentu berjaya seperti diharapkan oleh pemerintah kita yang sekarang di Provinsi Lampung. Kemudian Gini rasio juga kalau kita mau ukur, kita Bang Nay masih berapa Bang? 0,35 sekian gitu ya. Masih di bawah 4% itu artinya ketimpangan ekonomi kita masih tinggi. Sumber daya ekonomi yang ada di Lampung ini hanya dikuasai segelintir orang kalau melihat fakta 0,3. Karena kalau dia 0,5 ke atas itu ketimpangannya kecil gitu. Jadi ada orang kaya yang sangat kaya tapi jumlahnya dikit gitu. Masih banyak juga yang kebanyakan itu hartanya juga banyak gitu. Sementara kita ketimpangannya sangat tinggi. Nah, hal-hal semacam itu perlu kita entaskan ke depan sehingga kita bisa menuju Lampung Emas 2045. Nah, pertama ke Bang Nay dulu. Apa kira-kira Bang yang harus kita lakukan di Lampung ini sehingga kita bisa mencapai kejayaan pada 100 tahun Indonesia mereka. Saya persilakan. Terima kasih. Kawan kita ini Pak Firman. Bang Firman Seponada ya. Ya terhormat kawan-kawan di sini Bang An ini luar biasa. Ini saya terhormat sekali nih bisa diundang begitu. Karena beliau orang yang berjasa, kemudian kawan-kawan yang lain ini di sini ada. Itu gambarnya dulu saya sangat idolakan itu Bang Herman ini ya. Luar biasa. Jadi begini, mungkin saya tidak bisa telak menjawab tentang Lampung secara mendasar, tetapi mungkin
Dulu mungkin kita ingat ya, kita ngaji segala itu. Nabi Yusuf itu bisa meramal ya, dengan baik. Jadikan saya bendahara negara, maka Mesir akan maju di tangan saya gitu kan. Karena dia bisa meramal bahwa Mesir akan mengalami beberapa masalah gitu. Atau mungkin kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman bisa menguasai semua sumber daya gitu. Yaitu dari makhluk kasat mata, makhluk tidak kasat mata, dia bisa menguasai itu semua. Sehingga kerajaan yang terbesar yang tidak akan pernah ada penggantinya di dunia ini adalah kerajaan dari Nabi Sulaiman. Kemudian bagaimana Nabi Daud bisa menguasai besi, mengelola besi, sehingga mereka bisa menguasai banyak negara karena teknologi besinya. Nah, sekarang ini kita dalam posisi yang kita lihat secara lebih luas dulu ya, geopolitik dunia, geostrategi dunia. Akan ada perubahan dominasi ekonomi dunia. Itu sudah terlihat jelas dan amat pasti. Tidak Amerika lagi ke depan, tidak Eropa lagi ke depan. Jadi kalau kita lihat siklus 100 tahunan itu, kelihatannya mereka pada suatu titik jenuh yang tidak mungkin, sulit sekali akan mereka pertahankan. Muncul negara baru yang luar biasa hebatnya, yaitu China. Tapi bukan hanya China sekarang, Arab itu, beberapa negara Arab itu, Uni Emirat Arab, kemudian Arab Saudi sendiri, Qatar, yang paling menarik Oman ya. Oman ini hebat luar biasa, tapi dia tetap bertahan dengan kesederhanaannya. Yang kelihatannya akan beralih gitu. Jadi kalau dulu misalkan Amerika dengan Eropanya, sekarang China dengan Arabnya yang akan muncul. 20 tahun yang akan datang. Mereka itulah yang akan menjadi raja perekonomian dunia karena kebutuhan konsumsi, kebutuhan produksi, kebutuhan transportasi yang benar-benar akan membardir perekonomian dunia. Artinya kita dekat sekali ini. Indonesia ini dekat sekali dengan itu. Berarti Lampung juga dekat sekali. Karena beberapa produk kita sangat menjadi kebutuhan dasar mereka. Nah, kemudian yang kedua, orang mengatakan bahwa sekarang ini terjadi perubahan. Oh, selamat datang dulu Kak Asriannya, Bang Asrian. Bahwa digitalisasi ini akan disrupsi ya. Akan merusak beberapa pekerjaan yang akan hilang gitu. Tapi jangan salah, bahwa juga akan muncul 2 kali pekerjaan baru dengan yang hilang. Karena apa? Karena muncul pekerjaan-pekerjaan yang dulu belum pernah kita pikirkan. Tapi sekarang juga sudah kita mulai muncul di masyarakat. Yang dulu contoh paling sederhana, kita kan mungkin meremehkan yang disebut sebagai pengantar barang ya. Kantor pos itu ya tidak terlalu berpotensi kan. Tapi ternyata sekarang ini pekerjaan itu justru menyelamatkan berbanyak sekali masyarakat karena adanya digitalisasi. Artinya peluang itu sangat tinggi untuk kita kembangkan yang merupakan bagian daripada bagaimana kita melakukan perubahan. Nah, kalau kita bicara tentang Lampung, pertanyaan pertamanya itu adalah apakah kita ingin bertahan dengan komoditi lama atau komoditi baru. Jadi konsepnya kan kita sekarang ini menang karena konsep kuantitas, bukan konsep kualitas. Kopi banyak, lada banyak, cengkeh banyak, tapi banyak gitu loh. Ya. Tidak bicara tentang kualitasnya. Berarti ke depan
kita harus mengubah komoditas kita ini dari barang inferior mungkin, atau barang normal, itu kita harus ubah dia menjadi barang mewah. Nah, dalam konsep ekonomi, yang paling menguntungkan itu adalah ketika kita bisa mengubah dari barang normal atau barang inferior ke barang normal. Kenapa? Karena di sana kita bisa meningkatkan tambahan harga, elastisitas harganya begitu baik, elastisitas pendapatannya begitu baik, sehingga sedikit saja kita rubah, semakin kita tambah jumlahnya, permintaan bukan semakin turun, tapi permintaan akan semakin bertambah. Itulah barang yang disebut sebagai barang mewah. Ya, kalau barang inferior itu, saya mencontohkan ke mahasiswa saya, mohon maaf ini kalau nyebut merek, TV merek Polytron. Semakin kaya, mau nggak ke laptop? Nggak mau orang. Berhenti sampai kepada yang paling mahal. Ya, kalau HP kita punya iPhone kan. iPhone itu biaya produksinya hampir sama dengan barang ini, tapi karena dia jadikan itu sebagai barang mewah, maka berapapun dia kasih harga, orang akan ambil. Nah, konsep menjadikan barang mewah ini sebenarnya kan adalah konsep meningkatkan nilai tambah dan distorsi pasar gitu. Artinya kalau kita punya komoditi utama kita, kopi lah yang kita banggakan. Ya. Jadi kemarin saya ke Saint Petersburg. Itu mereka tidak kenal kopi kita. Mereka kenal kopinya kopi Vietnam. Artinya pasar kita tidak mampu melakukan distorsi pasar kepada negara-negara atau penetrasi pasar ke negara-negara tertentu. Ini perlu ditambahkan, artinya kita perlu meningkatkan orang-orang yang ahli di dalam bidang pemasaran. Untuk melakukan penetrasi pasar, untuk meningkatkan barang normal tadi, kita jadikan barang mewah. Ya, termasuk komoditas yang lain. Yang contoh yang paling sederhana saja, kemarin ketika kita mencari beras, ya berasnya juga bukan dari kita kan. Berasnya mereka dapatkan dari Thailand. Artinya apa? Sebenarnya sama-sama berasnya gitu. Cuman orang yang bisa melakukan perubahan itu yang harus kita tingkatkan. Contoh sederhana, perubahan dunia ini kan hanya berubah dari satu orang atau dua orang yang memiliki ide yang besar, kemudian misalkan Elon Musk itu kan sederhana kan, ya. Nah, kelihatan kita itu sumber daya manusia kita itu di dalam, ya ini mungkin bagian dari kami, bahwa kita harus menciptakan pemasaran-pemasar yang handal. Jangan selama ini kita selalu menganggap bahwa pemasar itu adalah pekerja kelas mungkin 3 atau 4, tapi jadikan mereka sebagai pemasar kelas 1. Kemudian yang berikutnya, nah konsep pertanian kita itu kan masih produsen pertanian kan, belum menjadi konsep industrialisasi pertanian. Ketika kita bicara tentang konsep industrialisasi pertanian, sebenarnya kita tidak politik pertanian kita itu harus berubah, bukan lagi serapan pasar tenaga kerja yang menjadikan utama kita, tapi adalah kualitas dan kuantitas barang yang jauh lebih baik. Saya selalu mencontohkan, Bang An ini mohon maaf kalau mungkin salah. Kita punya lada, posisinya ditanam miring. Tapi Vietnam tidak melakukan itu. Kopi juga kita ditanam miring. Sehingga ketika kita ingin memilih panen, susah memilih yang tepat karena posisi miring, biaya mahal. Tapi Vietnam di tanah yang datar. Sehingga mereka mudah untuk melakukan pilihan pada saat panen gitu. Nah, berarti kan industrialisasi itu perlu dijadikan sebagai landasan ketika kita, siapapun nanti memimpin Lampung ini, untuk membangun pertanian.
Dengan demikian maka kita beralih pertanian itu seharusnya bukan beralih pertanian di daerah gunung-gunung gitu loh. Tapi kita beralih kepada pertanian di daerah yang mendekati perkampungan. Di tanah-tanah datar, di tanah-tanah yang petani bisa melakukan pengurusan dari tumbuhan yang mereka lakukan. Tidak bisa tidak, itu kan harus memerlukan mekanisasi pertanian yang canggih dan terpadu. Artinya melibatkan pemerintah, melibatkan masyarakat, dan melibatkan kami dari perguruan tinggi untuk melakukan apa namanya penetrasinya ya. Kemudian berikutnya agak banyak nggak apa-apa nih Bang. Saya catat. Ya. Nah, ini ada pertanyaan saya, apakah kita lebih memilih unifikasi produksi atau ragam produksi dengan spesifikasi competitiveness dan dalam competitiveness yang lebih tinggi. Maksudnya kan kita ini ininya ragam nih. Semua kita katakan bahwa kita memiliki keunggulan produk ini gitu ya. Contoh yang paling sederhana, kenapa kita misalkan arah itu jelas kita ke singkong. Spesifikasi kita itu ke singkong. Singkong itu dijadikan benar-benar di Lampung ini sebagai komoditas utama yang menjadi perhatian sangat-sangat khusus gitu loh. Sehingga kita bisa menurunkan dari produk itu, bisa menurunkan hasil-hasil diversifikasi produk dari situ dengan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat. Dan kita punya potensi itu. Yang mungkin berkali-kali orang mengatakan, kenapa kita impor terigu kan? Terigu, ya? Iya, kenapa kita impor terigu? Orang kita senang membuat roti kan? Padahal roti ini adalah dibuat dari barang yang kita impor. Potensi untuk merubah singkong menjadi terigu itu sangat besar. Kalau istilah kawan-kawan dari pertanian itu mungkin tinggal 2 langkah lagi. Kita bisa mengubah tepungnya si singkong itu menjadi grade-nya sama dengan terigu. Dan kalau itu bisa kita kembangkan, kita berkonsentrasi kepada satu produk seperti ini, maka kita bisa mengembangkan sektor pertanian kita tadi jauh lebih baik. Yang lain misalkan adalah merupakan pelengkap gitu. Untuk bisa sebagai komplement, bisa menjadi komplement dan substitusi dari barang itu. Yang kita lupa juga sektor kelautan kita ini. Sektor kelautan kita ini sangat tinggi, sangat berpotensi besar. Yang kelihatannya saya tidak tahu kenapa kita kelihatannya agak kurang ingin mengembangkan itu ya. Yang contoh paling sederhana dulu Bu Susi, mantan menteri, itu memanfaatkan ikan, yang ikan dari Lampung Barat itu, ikan ditro itu. Toho itu, marlin itu dia ekspor ke Singapura kan. Padahal kita potensinya begitu besar. Banyak sekali lah potensi sektor kelautan yang kita belum bisa kembangkan, yang sebenarnya itu bisa digunakan oleh negara-negara lain untuk kita kembangkan. Nah tapi ingat ini, dalam ekonomi itu ada ketika kita ingin mengembangkan ekonomi itu kan ada ceteris paribus asumsinya ya. Yang lain tidak berubah. Kalau dalam kondisi makro, kita ingin mengembangkan apa-apa, ceteris paribusnya apa? Tadi Bang An sudah menyinggung, politik. Ini yang sering saya katakan, keamanan gitu ya. Keadilan kan. Nah ini nggak bisa gitu. Kita melakukan apapun sektor ekonomi tanpa kita menciptakan keadilan dulu. Saya katakan bahwa Pancasila itu tidak pernah bicara tentang kesejahteraan. Tapi Pancasila itu bicara tentang keadilan. Karena dua kali dia menyebut keadilan kan.
Artinya adil ini loh yang memang menjadi dasar kita. Iya, inilah yang menjadi dasar kita di luar ekonomi itu untuk mengembangkan ini. Tanpa itu yang keadilan yang baik, maka ya susah sekali untuk menciptakan ekonomi yang baik. Tadi saya baru saja diskusi dengan kawan-kawan, dia bicara tentang Malaysia. Kan semua negara maju itu cuma satu ya Bang ya? Pemerintahnya, negaranya ditakuti oleh rakyat. Dihargai oleh rakyat, punya wibawa. Tadi kita bicara tentang kenapa di sana itu hanya satu, kalau apa namanya, aliran itu yang di sana apa istilahnya? Kalau kita ini berkembangnya cuma satu gitu, karena pemerintahnya mengatur gitu ya. Contohnya nggak pakai ini loh Bang, yang pakai kalau tahajud, apa tahiyat awal, kalau itu ada apa namanya ya. Iya yang begitu-begitu. Tapi karena diatur benar, memang pemerintah itu mengatur dan ditakuti. Karena kalau kita melanggar maka kita akan punya masalah. Menjamin. Nah ini kan dasar ya, dasar bagaimana kita melakukan. Oleh karena itu kelihatannya mau tidak mau ini yang namanya budaya pengelolaan pemerintah yang clean and clear good governance itu harus muncul. Mungkin besok lah ini kajiannya bagaimana meningkatkan itu. Tapi tanpa itu yang baik ya susah. Contoh salah satu hal yang mungkin penting bagi pemerintah kita sekarang, mau tidak mau pemerintah sudah merencanakan akan jauh, kota baru itu harus secepatnya dijadikan sebagai tiang pokok pembangunan Lampung berikutnya. Itu sudah tetapkan di sana, kemajuan sudah terlihat. Jadi siapapun yang menjadi gubernurnya itu harus untuk 20 tahun ke sana kan harus pakai itu. Tanpa itu dipakai, wibawanya nggak ada gitu loh. Ya, tidak memunculkan wibawa itu. Sehingga memang ini apa namanya bicaranya ini bicara ekonomi itu bukan hanya bicara tentang ekonomi, tetapi bicara tentang kelembagaan. Kelembagaan ekonomi itu, kelembagaan itu cuma sederhana, yaitu rule of game dari sebuah apa namanya lembaga. Kalau rule of game-nya dijalankan, ya contoh sederhana kan kalau kita lihat misalkan pertandingan balap motor, balap mobil, kecelakaannya kan kecil sekali karena rule of game-nya dijalankan. Tapi kalau misalkan dia tidak dijalankan, wah banyak mati-matian gitu ya. Orang mau ngomong bodoh amat, kemudian kalau kemudian diskor, ini Anda diskor, Anda tidak bisa ikut lagi balapan karena Anda sudah melanggar ini. Nah sebenarnya kuncinya kalau menurut saya itu adalah ya bagaimana aturan main itu sama-sama dibuat, sama-sama disepakati, dan sama-sama mau menerima risiko dari pelanggaran yang sudah kita lakukan itu. Jadi sementara itu, Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada alasan kalau Bang Nay jadi dekan, kan Bang pinter. Nah jadi saya ingat juga nih Bang. Jadi di pabrik semen Batu Raja, itu kan tugas sekarang nih mengemas semen curah. Itu ada yang di kemasan Batu Raja, ada yang di kemasan 3 roda, ada yang di kemasan semen Padang. Semennya sama, bikinan Batu Raja. Diambil dari Muara Enim sana ininya, klinkernya. Nah tapi pembeli, ini pengalaman, kan ada saudara saya kerja di sana. Jadi pengalaman pembeli itu ada yang sangat fanatik dengan 3 roda. Sehingga dia nggak mau dia beli kemasan Batu Raja. Walaupun lebih mahal 3 roda gitu, dia beli yang 3 roda. Ada juga yang fanatik, barangnya sama. Itu yang dijelasin apa Bang Nay tadi, iya kemasannya beda, harganya bisa beda, pembelinya beda gitu. Yang fanatik beda, padahal barangnya sama. Maka betul, bahwa kita perlu ada tenaga-tenaga pemasar yang handal kalau kita ingin produk pertanian kita ini bisa laku dijual di luar negeri kan gitu ya. Nah kemudian soal bagaimana negara ini dikelola juga saya kira kita semua sudah maklum lah kenapa kita diserbu begitu banyak barang impor. Ini kan karena ada rente, ada pemburu pi di situ kan. Ya pi rafinasi aja yang saya tahu
itu bisa 500 perak per kilo, Bang An. Jadi kalau satu kontraktor importir itu dapat 1 juta ton, dikali 500 perak itu dikasih ke, sehingga gula kita jadi mahal, jadi nggak laku malah gitu ya. Semua produk sekira itu baru dari rafinasi, belum dari beras, gandum, macam-macam itu. Jadi memang good governance itu perlu ditegakkan kalau kita ingin maju pada 2024.